Kalau Indonesia ini memang macetnya itu luar biasa, bahkan sulit untuk dikontrol. Iya, ini kembali lagi ke SDM. Ini adalah salah satu mentality yang sangat berbeda sekali ya, kontras banget. Ini harus dididik dari awal lagi, sekolah dini lagi itu udah mulai sadar dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Kalau kita nampak di Malaysia itu memang hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya guys. Apa kabar nih ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, ini ada hal yang mungkin bisa kita ambil contoh ataupun ambil kepribadiannya. Rakyat Malaysia ternyata begini gitu loh guys ya. Jadi ini adalah hal yang positif. Jadi sama-sama kita akan saksikan videonya seperti apa guys ya. Yang masih ugal-ugalan di jalanan, lihat video ini. Oke guys ya, link ada di description, yaitu channel daripada Amas Ganteng guys ya. Kalau kalian mau nonton videonya langsung, jangan lupa like, subscribe juga guys ya. Link di description. Oke, tak perlu berlengah masa lagi, langsung aja kita gas. Kenapa Malaysia lebih peduli dalam hal ini? Bayangin nih ya. Apakah Indonesia tidak peduli? Ya pasti peduli juga gitu loh guys ya, tapi sebahagian mungkin ya. Jadi mungkin dengan adanya video yang seperti ini, nanti kita bisa belajar ataupun bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari guys ya. Oke, tak perlu berlengah masa lagi, langsung aja kita gas. Bismillah and play. Ini jalan mana cuy? Oh, ada bunga. Ini di Malaysia cuy ya, pastinya ya. Langsung ke tepi ya, saya kita nampak ya. Langsung terbelah guys, lihat nih, lihat nih guys ya. Ini kan awal mula ini adalah line ya, tiba-tiba kendaraan dengan sendirinya, dengan apa ya, mentalitinya ya. Jadi mentality ini kita bisa belajar di sini guys ya, bukan hanya kita belajar dengan negara ya, maju lainnya. Of course itu tidak ada masalah guys, yang penting ini hal baik, kita ambil contoh gitu guys ya. Lihat, rela pun ke tepi cuy ya kalau udah mendengar sirine ini. Lanjut. Nah, langsung berjalan mulus guys. Bayangin nih, padahal di saat padat banget ya. Rela langsung ke tepi guys. Keren ini, serius. Aku pernah mengalaminya sendiri. Kalau aku tidak alami, aku tidak mungkin boleh bercerita dong ya. Sebab aku juga pernah memandu di sana gitu loh. Jadi at least sedikit banyaknya kita udah paham. Ambulan ini disoraki pengendara usai bunyikan sirine di tengah kemacetan. Beredar di media Di sosial Indonesia video pula. sopir ambulan ditegur karena bunyikan sirine di tengah kemacetan di Jalan Brastagi menuju Medan. Medan. Pada video singkat unggahan pemilik akun Instagram @terang_media menunjukkan suasana kemacetan yang dipadati puluhan kendaraan wisatawan. Saat itu para wisatawan tersebut diketahui hendak kembali ke Medan setelah berlibur dari Brastagi. Namun ramainya wisatawan dan cuaca buruk membuat perjalanan mereka harus terkendala hingga mau tak mau terjebak macet selama berjam-jam. Oke. Di tengah kemacetan itu tampak satu unit ambulan yang juga ikut terjebak macet. Namun keberadaan ambulan tersebut malah menyulut emosi para pengendara di sana. Bagaimana tidak, di tengah kemacetan itu ambulan tersebut malah membunyikan sirine bak minta segera dibukakan jalan dalam situasi genting. Alih-alih dibuka, ambulan disorak pengendara di ramai-ramai. Malah disorakin cuy ya. Ini ya kejadian di Medan guys, tapi ini tempat wisata yang dimana itu memang padat banget lagi, mungkin hari cuti atau gimana guys ya, jadi padat. Dan di sini ambulannya menyalakan sirene guys. Tapi kalau di dalam ambulan ini memang ada pesakit, ya tiada masalah guys ya. Tapi kalau tidak ada pesakit itu kan hanya pengen berjalan lancar aja gitu loh guys. Waduh, disorakin, ditepukin gitu. Kayak gitu mungkin ya. Lanjut ya. Dua gambar di atas jelas banget kasih kita kontras yang signifikan antara Kontras bagaimana banget. pengendara di Malaysia dan Indonesia merespons ambulans di jalan raya. Di Malaysia, pengendara jalan malah dengan gampang kasih jalan buat ambulans lewat. Sementara di Indonesia, malah disorakin karena mungkin udah pada capek macet lama. Bener-bener miris sih. Di Indonesia, ambulans sirinenya nyala minta jalan. Tapi instead of people reacting with empathy, malah dikata-katain. Kejadian ini jadi reminder buat kita kalau mentalitas dan kesadaran masyarakat itu penting banget Penting. buat hal-hal yang bersifat darurat, apalagi yang menyangkut nyawa orang lain. Bener. Mungkin karena kebiasaan macet di kota-kota besar kayak Medan atau Jakarta, orang jadi lebih selfish.
Harusnya kita bisa belajar dari cara orang Malaysia yang nggak milih buat kasih jalan. Gue rasa ini soal perbedaan kendaraan, tapi juga soal budaya. Kalau di bener. Indonesia, banyak orang yang cuek sama sirene ambulans karena mereka mikir, ini cuma biar cepet aja. Padahal, ya kita nggak tahu di dalam ambulans itu ada nyawa yang lagi diperjuangin. Nah, itu dia. While in Malaysia, ada culture yang lebih baik soal ini. Setiap orang paham kalau ambulans yang bunyi itu bukan buat gaya-gayaan, but really karena ada emergency. Sebagai warga Jakarta, pastinya pernah ngerasain macet yang parah. Tapi tetap aja, gue merasa kita semua bisa lebih care sama pengguna jalan lain yang butuh bantuan kayak ambulans. Bener. Misalnya, kita tahu nih yang di atas tadi, kalau Malaysia bisa maintain respect di jalan, gue yakin banget kita juga bisa improve. Bener. Masalahnya mungkin juga edukasi publik soal pentingnya respect di jalan. Kalau semua orang udah aware dari awal, kejadian disorakin kayak di Medan ini, hopefully nggak akan terjadi lagi. Jadi, what do you guys think? Haruskah kita mulai ngebangun kesadaran dari diri sendiri buat lebih respect ke ambulans, atau justru nganggap ini cuma hal sepele? Oke guys ya, menurut kalian macam mana guys ya? Walaupun ini keadaan macet sekalipun nih, kita bisa bayangin lah. Contohnya nih, kalau di dalam ambulans tersebut itu adalah keluarga kita, bayangin nih. Dan itu bertarung dengan nyawa ya. Pengen banget untuk sampai di hospital dan langsung ditangani. Jadi harusnya ini lebih peka ya, mentality kita ini harus kita benerin lah, intinya seperti itu ya guys ya. Jangan disorakin kayak gini dah, bahkan tidak diberikan jalan katanya. Walaupun memang bener nih, kalau Indonesia ini memang macetnya itu luar biasa, bahkan sulit untuk dikontrol keadaan-keadaan seperti ini dulu guys ya. Tapi ya ini kembali lagi ke SDM ataupun mentality masyarakat tersebut. Ini harus dididik dari awal lagi, sekolah dini lagi itu udah mulai sadar dengan adanya hal-hal yang seperti ini. Kalau kita nampak di Malaysia itu memang keren banget dan aku akui jempol guys ya. Sebab apa? Di saat ada bunyi sirene dari jauh aja itu ke tepi semuanya nih guys. Tak kira kereta engkau mahal ke orang kaya macam manapun, jika ada sirene di belakang harus dan wajib memberikan laluan kepada ambulans. Ini adalah salah satu mentality yang sangat berbeda sekali ya. Kontras banget. Betul gak guys? Oke, tinggalkan komenan Anda guys. Lanjut ya. Sebab ini disorakin loh guys. Kalau kita lihat dari kejadian di Medan, kayaknya emosi pengendara udah meledak duluan gara-gara macet parah. Iya, oke. Bayangin aja udah capek di jalan berjam-jam, hujan pula, terus tiba-tiba ada ambulans yang nyala sirinenya, minta jalan. Nah, mungkin mereka mikirnya gini, kita juga udah nunggu lama, kenapa sih ambulans ini nyerobot? Padahal urgensi ambulans tuh bukan buat disamain sama kendaraan biasa, karena di dalam situ ada nyawa yang lagi dipertaruhkan. Nah, bener. Kalau di Malaysia, seperti yang kita lihat di gambar pertama, respons masyarakat lebih disiplin. Bahkan di tengah macet panjang, orang-orang tetap kasih jalan buat ambulans tanpa ribut-ribut. Bener. Ini bukti nyata kalau mindset dan aturan lalu lintas di sana lebih dihormati. Bener. Orang paham betul, ketika ambulans lewat, artinya ada yang butuh bantuan segera. Ini bukan soal siapa yang nunggu lebih lama di jalan, tapi soal humanity. Bener. Nah, balik lagi ke Indonesia, sayangnya sering kita temuin orang yang nggak sabaran di jalan. Bukan cuma ambulans, bahkan kendaraan darurat lain kayak mobil pemadam kebakaran atau polisi kadang juga susah lewat. Padahal ya, coba bayangin kalau kita ada di posisi keluarga yang lagi nunggu ambulans, pastinya kita pengen orang-orang pada aware buat kasih jalan kan? Tapi realitanya, masih banyak yang egois dan lebih mikirin diri sendiri. Mungkin salah satu penyebabnya adalah kurangnya edukasi soal pentingnya ngasih jalan buat kendaraan darurat. Di Indonesia, aturan udah ada sih, tapi penegakannya kadang nggak maksimal. Bahkan di beberapa kasus, ada ambulans yang akhirnya harus nekat lawan arus karena nggak dikasih jalan sama sekali. Beda banget sama Malaysia yang udah punya aturan lebih jelas dan kesadaran pengendaranya juga lebih tinggi. Jadi ini bukan cuma masalah teknis di jalan, tapi lebih ke masalah mentalitas dan edukasi publik. Kalau di Malaysia bisa respect, kenapa kita nggak bisa? Inilah yang harus jadi perhatian, terutama di kota-kota besar kayak Jakarta atau Medan, di mana macet tuh udah jadi makanan sehari-hari. Kalau kita bisa disiplin dan lebih peduli kayak di Malaysia, gue yakin banget situasi kayak yang di gambar kedua itu bisa dihindari.
Benar. Mungkin ke depannya kita butuh lebih banyak kampanye kesadaran soal ini. Ini Biar setuju orang aku. paham bahwa setiap detik yang diselamatkan buat ambulans bisa jadi kesempatan hidup buat orang lain. Benar. Daripada ngeyel di jalan, mending kita jadi bagian dari solusi, bukan masalah. Oke guys, ya, ini adalah solusi guys ya. Jadi peraturan itu sudah ada, cuma di saat ini penegakan hukumnya itu kurang tegas mungkin guys ya. Sebab ya tidak ada tindakan gitu lah. Tapi kalau di Malaysia kita nampak nih, kalau kita memang menghalang ambulans tersebut langsung dikenakan tindakan, dan itu juga ada bisa digantung loh lesen kita, tidak bisa mengendara guys ya untuk beberapa tahun. Jadi saman juga kena gitu loh guys ya. Mungkin ini edukasi juga harus ditingkatkan lagi, diperbanyak deh edukasi-edukasi yang semacam ini ya. Kita harus peka, harus sadar dengan pentingnya nyawa seseorang ini, kita harus selalu diedukasi. Ini boleh dimulakan dari sejak dini lagi guys ya. Ya mungkin kalau di Indonesia ini memang untuk pengendaranya ini agak barbar sih ya, sebab ya ada mak-mak juga kadang ya guys ya. Harusnya lebih waspada, lebih peka lah. Mana tahu dengan adanya kita sadar, kita memberikan jalan, selamat nyawa yang ada di ambulans tersebut kan luar biasa gitu loh guys ya. Jadi sama-sama lah kita membangun mentality yang lebih bijak lagi, peduli lagi kepada sesama. Betul tak guys? Mantap, lanjut ya. Lanjut nih, kalau kita lihat lebih dalam, hal kayak gini sebenarnya nggak cuma soal aturan di jalan aja, tapi lebih ke pola pikir masyarakat. Benar. Di Indonesia, banyak orang yang ngerasa Betul bahwa kali. macet ya udah nasib. Udah Jadi nasib. waktu ada ambulans yang bunyi sirine, Biarin mereka gitu. langsung kesel. Kayak semua orang sama-sama lagi kesulitan. Padahal urgensi dari ambulans itu beda banget. Apalagi kalau ada nyawa di ujung tanduk di dalamnya. Benar. In contrast, di Malaysia, kayak di gambar pertama, situasinya lebih tertib. Meskipun sama-sama macet, pengendara punya kesadaran buat kasih jalan. Ini yang bikin gue mikir, mungkin kesadaran soal hal-hal kayak gini perlu dipupuk dari kecil. Nah, kan Dari bener. kecil, kita harus diajarin bahwa ngasih jalan buat ambulans atau kendaraan darurat itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Setuju. Nah, kalau mentalitas ini udah ada sejak dini, kedepannya kita bisa lebih disiplin di jalan. Nggak ada lagi tuh yang nyorakin ambulans cuma karena capek nunggu di macet. Ini juga jadi refleksi buat pemerintah, khususnya di Indonesia, buat lebih tegas menegakkan aturan di jalan. Harus ada sanksi yang jelas buat yang nggak kasih jalan ke ambulans. baru tahu gitu Karena ini bukan cuma soal ketertiban, tapi juga soal nyawa. Kalau di Malaysia, pemerintahnya kelihatan udah lebih siap, dan masyarakatnya juga lebih patuh. Ambulans bisa lewat dengan lancar meski di tengah macet. Sementara di sini, kadang ambulans harus negosiasi dengan pengendara lain buat bisa lewat. Ini kan ironis, harusnya udah jadi common sense. Selain itu, kalau mau lebih jauh, kita juga bisa ngomongin soal infrastruktur. Di beberapa negara, ada jalur khusus buat kendaraan darurat. Mungkin ini bisa jadi solusi buat Indonesia, terutama di kota-kota besar yang sering macet parah. Kalau ada jalur khusus yang emang didedikasikan buat ambulans, pemadam kebakaran, atau polisi, bisa lebih gampang buat mereka bergerak di situasi darurat. Tapi tentu aja, jalur ini harus benar-benar diawasi biar nggak disalahgunakan. Nah itu Gue masalah yakin itu. kalau kesadaran ini pelan-pelan ditingkatkan, masyarakat Indonesia bisa lebih baik dalam menghadapi situasi darurat di jalan. Kita bisa belajar banyak dari negara tetangga kayak Malaysia soal bagaimana mereka manage hal-hal kayak gini. Bener. Ini bukan cuma soal aturan, tapi soal empati dan tanggung jawab sebagai pengguna jalan. Pada akhirnya, balik lagi ke kita masing-masing, mau nggak kita jadi bagian dari solusi, atau justru bikin situasi makin sulit? Semoga ke depannya kita bisa makin peduli, Iya, bukan bener. cuma soal diri sendiri, tapi juga buat orang lain yang mungkin lagi berjuang antara hidup dan mati. Oke guys ya, ini nampak sekali ya guys ya perbedaan di sini, betapa pentingnya gitu loh guys ya. Biasanya nih jalan nih kan juga ada lorong kecemasan ya. Kayak di Malaysia kan ada lorong kecemasan yang sebelah kiri itu kan biasanya untuk kendaraan waktu kendaraan rusak dan laluan pemadam kebakaran, ambulans dan lain sebagainya itu ada. Dan itu pun kalau kita memandu melewati lorong tersebut itu langsung kena tindakan. Tapi kalau diikutkan ya jalanan, kalau buat jalan yang lebar dan ada bahu jalan ini kan memakan banyak tempat gitu, dan untuk negosiasi di masyarakat itu juga agak sulit sebenarnya guys ya, sebab jalan ini kan kalau jalan pantura itu kan memang mepet banget, rumah dengan jalan itu mepet banget guys.
Dan itu untuk pembebasan lahan itu juga memerlukan waktu yang cukup panjang dan prosesnya panjang banget. Tapi kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi gitu loh ya. Masih tapi ada juga nih jalan-jalan yang sudah diperlebar dengan adanya bahu-bahu jalan tersebut, tapi biasanya itu masih ada juga yang nyelonong lewat bahu jalan tersebut dan itu tidak ada tindakan. Ya nanti kita buat vlog juga ya waktu kita drive di Indonesia macam mana guys ya. Sebab ya aku kalau lalu jalan Pantura itu nampak di kiri bahu jalan itu masih banyak orang yang lalu di situ, mobil. Biasanya kan motor kan, tapi sekarang ini mobil pun ada lalu situ. Ini jalan Pantura ya, sekali lagi bukan jalan tol guys ya. Ini jalan Pantura itu masih ada. Harusnya itu harus ada petugas yang menjaga jalan tersebut agar tidak dilalui orang-orang yang itu guys ya. Oke, next ya, lanjut guys. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ngomongin soal budaya berkendara, sebenarnya ini nggak cuma tentang kasih jalan buat ambulans aja, tapi juga mencerminkan mentalitas masyarakat secara keseluruhan. Di negara-negara yang lebih maju, kayak di Malaysia yang kita bahas tadi, mereka udah punya budaya disiplin dan empati di jalan. Orang nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga punya kesadaran kolektif kalau tindakan mereka bisa berdampak ke orang lain. Mereka ngerti betul bahwa ngasih jalan buat ambulans itu bukan hal yang bisa dinegosiasi, tapi udah jadi tanggung jawab sosial. Bener. Nah, ini yang masih harus kita kejar di Indonesia. Mentalitas cuek atau ya udah biarin aja itu masih terlalu kuat. Kadang orang di jalan cuma mikirin gimana caranya cepat sampai tujuan, tanpa peduli dengan keadaan sekitar. Mereka mungkin mikir, toh ini juga macet, kenapa ambulans harus diprioritaskan? Atau bahkan lebih parah, ada yang mikir ambulans sering disalahgunakan buat ngehindar dari macet. Sebenarnya, kalau mau dilihat dari sudut pandang yang lebih positif, situasi ini bisa jadi pelajaran buat kita. Kita perlu lebih banyak edukasi dan kampanye soal pentingnya kasih jalan buat ambulans. Bukan cuma di kota besar kayak Jakarta atau Medan, tapi di seluruh Indonesia. Harus ada edukasi yang lebih luas dan berkelanjutan, supaya masyarakat bisa lebih paham bahwa tindakan kecil seperti ngasih jalan buat ambulans itu punya dampak besar. Penting juga buat kita ngenalin nilai-nilai empati dan kepedulian di jalan raya dari sekolah-sekolah, biar generasi yang lebih muda tumbuh dengan mentalitas yang lebih baik. Kayak yang kita lihat di gambar pertama, di Malaysia, orang-orang paham kalau ada ambulans, itu tandanya ada situasi kritis. Bener. Mereka nggak perlu disuruh atau diomelin, karena mereka udah tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab mereka sebagai pengguna jalan. Ini yang bikin mereka lebih tertib dan bisa saling respect di jalan. Selain edukasi, enforcement juga penting banget. Di beberapa negara maju, pengendara yang nggak kasih jalan ke ambulans bisa kena denda besar atau bahkan hukuman lebih berat. Bener. Hal kayak gini bisa jadi shock therapy buat masyarakat biar lebih patuh. Gue rasa kalau Indonesia bisa menerapkan aturan yang lebih tegas dan memberikan sanksi yang jelas buat pelanggar, Harus ini. lama-lama masyarakat juga bakal mulai disiplin. Kita harus paham, nggak semua hal bisa berubah sekejap mata. But it's a process. Mungkin butuh waktu, tapi kalau kita konsisten dengan edukasi, sosialisasi, dan enforcement, Indonesia bisa lebih baik. Kita bisa belajar dari contoh negara lain yang udah berhasil, kayak Malaysia tadi. Jadi, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari dua gambar ini? Yang pertama, pentingnya empati di jalan. Jangan cuma mikirin diri sendiri, tapi ingat kalau di luar sana ada orang yang mungkin lagi berjuang untuk hidup. Bener. Yang kedua, disiplin dan respect terhadap aturan itu bukan cuma buat kebaikan kita sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan yang terakhir, kita bisa berubah. Dengan edukasi yang tepat dan enforcement yang tegas, masyarakat bisa lebih sadar dan disiplin di jalan. Oke guys ya, cukup menarik sekali ya daripada Mas Ganteng ini edukasi cuy. Ini adalah edukasi yang dimana kita bisa campaign, kita bisa war-warkan ya agar masyarakat ini lebih peka, lebih sedar, bukan ambil apa ya guys ya, ambil enaknya sendiri gitu ya, tidak memikirkan hak orang lain. Sebab kalau di jalan nih hak bersama guys ya, bener. Tapi kalau ada ambulans, ini adalah salah satu yang bisa menyelamatkan nyawa yang ada di dalam ambulans tersebut gitu loh guys ya. Mana tahu dengan adanya kita geser sedikit aja itu bisa menyelamatkan nyawa. Jadi ini adalah salah satu edukasi yang mantap sebenarnya guys ya. Dan untuk apa ya, pemerintahnya juga harus tegas
jika ada ambulan yang dihadangi yang tidak bisa ke tepi, itu bisa langsung dia kenakan tindakan dan langsung diambil saman ya, ataupun didenda lah. Dan itu mungkin akan mengurangi dengan adanya hal yang tersebut guys ya. Jadi masyarakat juga teredukasi dengan adanya campaign-campaign yang menyadarkan gitu ya guys ya. Sebab ini tentang nyawa, tentang emergency gitu loh. Ada kebakaran atau apa itu kan sayang banget jika terhambat laluannya, itu bahaya banget gitu loh. Jadi kita banyakin lah edukasi-edukasi yang seperti ini agar masyarakat lebih peka dan lebih bertanggung jawab bersama gitu loh guys. Dan untuk pemerintah juga ya harus bekerja keras. Semua ini bukan instan ya. Ini memang ada tahapannya dan butuh proses yang cukup panjang. Ya kita bisa ambil contoh negara tetangga aja, nggak usah jauh-jauh gitu loh guys. Kalau di Eropa juga sana buang sampah sembarangan waktu memandu itu juga kena tindakan, diambil tegas, kena saman dan lain sebagainya. Di Malaysia pun sama guys ya. Ya kita bisa ambil contohnya itu. Apa salahnya kita belajar dengan hal yang positif guys ya. Sebab ini demi kebaikan bersama, dan apalagi ambulan demi nyawa ya, menyelamatkan nyawa seseorang. Jangan kita mentang-mentang sama-sama di jalan, sama-sama merasakan macet. Iya itu benar guys ya, itu benar. Tapi kalau dalam hal ini please, kalau dalam hal ini kita harus bertoleransi, kita harus apa ya, menyempatkan waktu sedikit lah. Kita lambat sedikit nggak apa-apa, yang penting ambulan ini bisa lalu gitu ya, dan bisa menyelamatkan nyawa. Jadi bayangin aja kalau kita sendiri yang ada di ambulan, kita sakit, tiba-tiba kita tidak bisa lalu, tidak bisa lewat nih, bayangin betapa guys, nyawa di ujung tanduk pula tuh kan, ngeri banget guys ya. Jadi kalau menurut kalian seperti apa? Semoga Indonesia ini semakin maju ya bersama, dan ambil contoh lah, contoh positif. Nggak usah jauh-jauh, negara jiran aja guys ya, sebab banyak sekali kontras di situ untuk hal-hal yang seperti ini. Sebab ini tentang mentality juga masyarakatnya. Jadi harus dipupuk dari sejak dini lagi agar semakin peka, semakin bertanggung jawab di jalan raya guys ya. Silahkan tinggalkan komenan terbaik Anda. Semoga Indonesia dan Malaysia semakin maju bersama guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video selanjutnya. Bye bye.